Selamat pagi jemaat sekalian, yang di sini maupun yang di rumah. Saya semprot-semprot tadi bukan takut dia akan athat, tapi ada penonton yang bilang, Pak Suhento enggak boleh begitu, katanya. Ya, jadi penonton yang di rumah-rumah semuanya bilang, itu disitulah letaknya, katanya, ya macam-macam begitu ya. Ya kita terima kasih karena mereka sayang gitu ya. Jadi ya inilah ya. Jadi kita jaga ya. Luar biasa sekarang ini. Ini Jakarta berapa ribu ya. Luar biasa ya. Saya bilang sama Simo apa sih bilang? Pak Jokowi divaksin semuanya kira dia divaksin juga gitu loh. Jadi padahal belum kan, cuman Pak Jokowi doang. Jadi yang semua masih bisa ketular. Ya. Jadi ini kacau ini ya. Sekarang ini benar kacau ini. Jadi kita mesti super hati-hati ini. Saya tidak mau ya. Kita sangat-sangat sedih sudah kehilangan Pak Yusuf. Ya. Sangat sedih ya. Ya bukan karena tertular di sini, tetapi karena tukang yang pergi kerja di rumahnya. Ini ya cuman hanya tukang pergi ke rumah kerja, jadi begitu ya. Jadi oke jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, situasi kita sedemikian rupa. Sebab itu baiklah kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan setiap saat, ya. Karena hidup ini kita sungguh tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, ya. Dan tidak ada orang yang boleh berbangga, bersombong gitu. Ya, kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan saya hidup lebih lama lagi supaya saya bisa berkarya bagimu. Ya. Berikan saya kesempatan, waktu lebih panjang lagi untuk supaya bisa melakukan lebih banyak hal lagi untukmu. Itulah doa kita. Ya. Oke jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita punya tema adalah mengamati ya, taktik iblis. Ya. Ini strategi iblis di dalam menciptakan berbagai kesesatan di dalam kekristenan. Saya ingin ajak membaca dulu beberapa. Coba kita baca di Efesus dulu pasal yang ke-6. Di Efesus pasal yang ke-6 dari ayat 10 ya, sampai ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 12. Bunyinya demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita buka 2 Korintus di pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal 11. Yang bawa handphone, tolong handphonenya dimatikan dulu ya, sebelum kita lebih lanjut, handphonenya dimatikan. Ya. Oke. Jangan cuman di silent ya. Nanti dia getar-getar, kamu pura-pura mau pergi kencing pula gitu. Oh jadi gimana gitu ya. Nah, itu biasanya begitu ya. Kalau di kelas biasanya saya tahu itu ya. Ya toh. Dia pegang sebentar kakinya begitu langsung dia pura-pura mau ke toilet gitu ya. Karena handphonenya getar-getar gitu. 2 Korintus pasal 11 ayat 3
dan 4. Bunyinya demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja. Sebenarnya masih ketika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami agar kami memahami firman-Mu. Agar iman kami sungguh murni, benar. Sehingga ketika Engkau datang ya Tuhan, ketika Engkau mencari orang yang beriman dengan benar di muka bumi ini, kamilah di antaranya orang yang Engkau dapatkan beriman dengan benar. Tolong kami Tuhan, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, iblis berusaha keras untuk menarik perhatian, untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan sebenarnya hati dari manusia. Karena iblis tahu persis di antara semua makhluk yang Tuhan ciptakan adalah mereka yang tadinya malaikat dan kemudian manusia yang Tuhan berikan akal budi dan kehendak untuk memilih. Iblis tahu itu. Oleh sebab itu, dia berusaha untuk mengambil sebanyak mungkin manusia. Kalau kita pelajari dari kitab Ayub, di situ ada percakapan iblis dengan Tuhan. Tahu, iblis bilang apa sama Tuhan? Kalau kau izinkan saya toel si Ayub, katanya, dia pasti akan menghujat kamu dan ikut saya. Tuhan bilang, nah, Ayub saya tahu. Kalau yang lain, ya bisa jadi. Ayub saya tahu, dia tidak akan. Iblis bilang, kasih izin saya, toel dia. Dia ikut saya, dia mau hujat kamu. Wah, saya selalu berdoa, Tuhan, jangan izinkan coba saya kayak Ayub. Saya ini mungkin tidak sekuat Ayub. Jangan. Kayak Tuhan bilang, silakan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam tingkat tertentu, dalam situasi tertentu, saya mengajak orang memahami bahwa iblis selalu menyerang Tuhan. Karena Tuhan mau hukum iblis itu ke dalam neraka karena dia membangkang. Dan iblis bilang apa? Kesalahannya itu ada pada kamu. Karena kamu yang kasih kami kehendak bebas. Makanya jadi memberontak sama kamu. Lihat aja kalau manusia, kalau toel dia sedikit aja dia menghujat kamu, kok ikut saya. Coba. Tuhan bilang enggak. Walaupun memang banyak mau ikut kamu, tapi ada yang tidak. Diharapkan semua kita yang duduk di sini. Amin. Ya, kita yang duduk di sini. Dan yang di rumah. Itu. Nah, oleh sebab itu dalam hal tertentu saya bilang, saya melihat ini perlawanan iblis kepada Tuhan. Perlawanan iblis kepada Tuhan. Itu adalah sesumbar iblis yang dia sering lontarkan kepada Tuhan. Bahwa mereka akan mengikut saya. Akan menghujat kamu, menyerang kamu. Begitu. Oh, Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak. Ada yang tidak. Nah, oleh sebab itulah maka iblis, saya bilang dalam tingkat tertentu seperti kampanye pemilu.
ada 2 calonnya. Ya kan? Ada 2 calon. Wah, yang satu bilang, pilih saya, begini program-programnya begini. Satu bilang, pilih saya, programnya begini. Ya. Nggak ada yang bilang programnya mau bikin kamu pusing punya, betul nggak? Semuanya tawarkan programnya gimana? Bagus lah. Iblis juga bilang, kau akan masuk surga, tapi surganya beda. Gitu. Wah, ini jadi tawarannya juga hebat-hebat semuanya itu. Wow, penuh dengan kelicikan. Malah iblis lihat, ternyata manusia ini suka seks ini. Makanya dibilang apa? Masuklah ke surga saya, akan disediakan bidadari, jumlahnya tak terbatas. Walah, dan lain-lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini mirip dengan kampanye pemilu. Banyak ini. Tawaran-tawaran yang kalau sudah nanti ikut dia belum tentu itu. Belum tentu. Wah, ini dia. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik di sini yang di rumah. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Ini kalau saya dengar kata hati-hati ini, saya tidak ingat satu istri misioneri yang sangat tua, sudah. Ya. Hari kedua apa ketiga saya sampai di Amerika. Saya dibawa untuk berkunjung kepadanya, salam. Dia pertama kali ke Indonesia tuh, hati-hati. Saya tersenyum melihat dia. Kalau orang ke Indonesia, orang bule biasanya belajar apa kata apa? Terima kasih, selamat pagi. Kenapa ibu ini bilang hati-hati? Saya bilang kenapa bilang hati-hati? Dia bilang waktu di Indonesia, dia dibawa oleh anak misioneri untuk naik taksi. Dia bilang, taksi di Indonesia kayak orang gila. Dia bilang, waduh. Dia bilang, jadi anak misioneri itu tepuk-tepuk tukang taksi itu, hati-hati pak, hati-hati. Lain kali dia ikut tepuk juga, dia bilang, hati-hati. Akhirnya katanya setiap ketemu orang Indonesia salamnya bilang apa dia? Hati-hati. Wah, betul. Banyak orang tidak hati-hati. Kalau tidak hati-hati, kamu habis. Kenapa? Tadi kita baca. Di dalam Efesus kata, tipu muslihat iblis. Waduh. Yang namanya tipu muslihat, itu bukan hal yang tulus-tulus. Tipu saja sudah enggak bagus. Tambah muslihat. Wah, ini di 2 Korintus tadi Paulus bilang apa? Seperti Hawa di apa namanya? Seperti Hawa yang tertipu, yang disesatkan, ya, diperdaya oleh apa kan? Kelicikannya. Wah, very tricky. Sangat licik. Wah, ini dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat di sini. Seberapa licik iblis? Seberapa licik? Wah, di antara yang paling licik, dia yang paling licik. Dia bapaknya semua yang licik gitu. Wah, ini yang gitu. Kalau begitu repot ya. Bagaimana ini? Penuh dengan kelicikan. Oh, hati-hati. Maka itu ya, ini logo GBIA, purest motivation, ya, highest morality and biblical doctrine. Ini tripod, di bawah, di belakang ada taruh kamera, itu tripod itu, tripod, ya, purest motivation, highest morality, biblical doctrine. Nah, ada satunya, nggak bisa, kameranya jatuh, ya, tumbang, nggak bisa. 3 ini. Oleh sebab itulah kita bilang apa? Yang paling penting dari segalanya itu adalah apa? Purest motivation. Ya. Wah, saya khotbah tentang purest motivation sama mahasiswa itu sudah nggak tahu
nggak bisa dihitung udah berapa banyaknya. Kenapa sih Bang? Kalau barang satu ini kacau, ya, kalau motivasinya jadi tidak murni, ya, itu akan menyebabkan dua yang lainnya tak berguna lagi. Purist motivation. Iblis menyesatkan Hawa, memperdaya dia dengan kelicikannya. Wow, seberapa licik. Jemaat dan saudara di rumah, begini. Iblis tidak mau orang masuk surga. Dia tidak mau orang masuk surga. Kalau bisa, tidak satu pun masuk surga. Dan semuanya ikut dia. Pergi ke neraka. Tidak satu pun. Oleh sebab itu, ibarat biasanya pertandingan panah-panahan itu, ya, itu kan ada lingkarannya. Ada lingkaran. Yang kena titik tangannya itu, wah itu nilainya tinggi itu. Kemudian ada satu bundaran, kemudian dan bundaran lain. Nah, iblis semua tembak yang tengah. Wah, tembak yang tengah enggak gampang. Oh, tidak gampang. Sebenarnya iblis sasarannya tidak ada satu orang pun masuk surga. Semuanya masuk neraka. Oleh sebab itu, yang menjadi sasaran utama, bidikan utama iblis itu, semuanya doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan itu adalah the center march dari bidikan. Doktrin keselamatan. Kalau doktrin keselamatan bisa dikacaukan, nah, sudah. Ya, dia happy, liatin aja dia bilang. Liatin aja dia mau kemana. Kita suruh dia rajin, serajin-rajinnya. Ya. Semangat, sesemangat-semangatnya. Jangankan doa semalam suntuk. Ya, puasa 3 hari 3 malam. Aduh, saya pernah puasa juga waktu dulu masih muda. Masih bodoh sekali gitu. Ya, gembala ajak puasa, kita puasa. Sudah kurus, waktu saya muda itu kurus kayak si itu POC itu ya. Kurus 42 kilo aja, bayangkan. Puasa 3 hari nggak makan gitu. Mata kunang-kunang kayak mau melayang-layang gitu. Coba bayangkan ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Oh, banyak orang Kristen giatnya bukan main-main ya. Luar biasa. Tempo hari datang serombongan anak muda bule lagi ya. Waduh, saya lihat yang lakinya ganteng-ganteng, yang ceweknya cakep-cakep dari Mormon. Wow, saya bilang ini hebat ini. Rajin loh mereka dari Amerika sampai ke sini loh. Oh, hebat sekali. Yang sekarang mereka rajin sekali, saudara. Nah, iblis apa? Kalau masalah keselamatannya sudah meleset, sudah kacau, ya terserah juga. Kita suruh dia rajin, serajin-rajinnya. Maka itulah Rasul Paulus sampai berkata Roma pasal 10, coba baca Roma pasal 10. Paulus ngomong apa di Roma pasal 10 katanya. Apa katanya? Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2 katanya apa? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Berarti ini orang belum selamat. Supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini giat nih, ini bukan orang yang gak giat ini.
Satu hari mau sembahyang berapa kali? Dia nantang, mau berapa kali? Ya loh, berapa rajin. Tapi kalau tanpa pengertian yang benar, ada guna nggak? Nggak ada. Makanya sasaran tembak iblis itu adalah keselamatan. Iblis itu mau supaya orang keselamatan ini kacau. Masalah keselamatan ini kacau. Oleh sebab itu iblis munculkan banyak bidat, ya, menyerang sana, menyerang sini, nyerang sana, nyerang sini. Sebenarnya sasaran utamanya itu adalah keselamatan. Itu sasaran utamanya, gitu. Wah, belakangan ini, ya, ini TikTok sampai bikin Trump pusing, dilarang di Amerika. Kenapa? Ini bukan TikTok doang, tapi itu benar-benar penuh. Mereka punya tim, bukan puluhan orang, ratusan orang yang bikin film sebanyak-banyaknya film pendek. Kadang-kadang filmnya sangat bagus. Ketawa kita bisa sampai terpingkal-pingkal olehnya. Waduh, ya toh, lucu-lucu. Ya campur-campur gitu, ya toh. Campur-campur, macam-macam. Ya, yang paling banyak, wah, belakangan ini banyak apa tau nggak? Ini inspirasi kebaikan. Kalau mereka inspirasi kebaikan, ya toh, mereka shoot video, ya toh. Wah ini, ya. Ini apa? Ini peminta-minta ini, ya, gembel di jalan, gitu. Dompet orang jatuh, pluk, gitu. Dibuka, wih, duit segepok, gitu. Wow, ya. Wow, lari, kejar mobilnya, lari, sampai kejar ke rumah orangnya, atau ketemu di mana? Kasih tahu, ini dompet kamu yang jatuh. Orang tuh buka, uangnya masih utuh. Super hebat nih orang, super hebat. Mau kasih duit lagi, enggak mau, lari dia. Seluruh dunia orangnya. Ini gembel paling baik ini. Ada macam begini. Banyak sekali film yang lain lagi. Tahu tidak? Dengan yang demikian ini, dunia diindoktrinasi. Dunia otak ini dicuci. Ya, otak dicuci. Kalau ada orang sebaik macam begini, kalau dia mati, ya, Suhento Liau bilang dia nggak masuk surga kalau nggak percaya Yesus. Ini paling sesat di dunia ini Suhento Liau itu. Kan begitu. Sampai ada satu orang marah-marah sama saya. Pak Suhento, itu Ibu Teresa masuk surga nggak, Pak? Dia nantang saya. Saya sebenarnya begini, kalau orang per orang saya tidak tahu dia masuk surga atau tidak. Kalau ditanya sama saya, ya, iman yang dia imani itu, pengajarannya itu, masuk surga tidak? Saya bilang tidak. Mana bisa begitu? Cuma orang grafik aja yang masuk surga. Wah, macam-macam, galak sekali. Bukan itu persoalannya. Ya. Persoalannya Alkitab saya kasih tahu saya, masuk surga itu bukan melalui berbuat baik. Kalau masuk surga pakai berbuat baik, wow. Ya enggak? Mana itu yang di film TikTok semuanya itu masuk surga. Masuk surga. Dan semua orang akan berlomba-lomba melakukan itu. No. Tidak begitu. Saudara. Bukan itu. Alkitab dengan jelas berkata kita diselamatkan oleh iman. Lukas 18 ayat 8 bilang, apabila anak manusia datang nanti, apakah dia mendapati iman di bumi? Bukan apakah dia mendapati orang baik di bumi. Bukan. Mau cari orang baik di bumi? Oh ya, banyak orang baik di bumi.
Banyak orang baik. Tapi kalau tidak masuk surga, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, tidak mungkin bisa masuk surga. Tidak mungkin. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dan Bapak Ibu sekalian, coba kita baca Efesus pasal 2. Jangan sampai salah ini. Efesus pasal 2 ya. Ini sudah sangat jelas di sini. Sudah sangat jelas. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah yang disambut dengan iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas. Tidak ada orang yang masuk surga karena perbuatan baiknya. Tidak ada orang yang masuk surga karena pekerjaannya. Sehingga dia bisa memegahkan diri. Tidak ada. Orang masuk surga hanya karena beriman. Beriman. Oh lalu gitu kita sudah beriman lalu kita jahat terus gimana Pak? Bukan begitu. Itu salah. Beriman. Justru imannya itu, orang beriman itu adalah orang baik. Belakangan ini ada satu orang tulis di grup ini. Orang benar itu pasti dia baik, orang baik. Orang baik belum tentu orang benar. Saya kasih beberapa jempol di bawahnya. Ini bagus sekali ini. Ya, orang benar, dia pasti orang baik. Orang baik belum tentu orang benar. Orang baik itu perbuatan antar sesama manusia. Hukum kedua, kasihilah ya. Bersamaan itu, hukum kedua, hukum yang bersamaan dengan itu, yaitu apa katanya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hai, itu orang baik. Orang benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu orang benar. Itu orang benar. Ya. Orang baik itu hukum kedua. Horizontal. Ya. Bos dengan anak buahnya, sangat baik. Sangat baik. Saya baca tentang Trump sampai saya sangat terharu. Sangat terharu. Ya. Ada satu anak belasan tahun di California yang penyakitnya sangat aneh, nggak ada pesawat bawa-bawa dia. Itu tahun 2000-an. Trump kirim pesawatnya, bawa dia dari Los Angeles ke New York. Wow. Ya. Yang lebih buat saya terharu lagi itu apa tuh? Trump punya, itu jauh sebelum jadi presiden, Trump punya mobil pecah ban. Satu orang menolong dia perbaiki bannya mungkin ganti ban segala macam. Dia kan big boss. Dia tanya orang itu, berapa aku masih bayar kamu? Orang tuh bilang, enggak usah bayar saya, kirim saja itu bunga 1 tanggai ke istri saya. Ya. 1 minggu kemudian, betul, 1 paket bunga dikirim ke rumahnya. Tapi di situ ada notnya. Ansuran rumah kamu sudah lunas. Semuanya. Itu berapa puluh tahun punya. Wow. Saya bilang orang baik di dunia ini banyak orang baik saudara. Banyak orang baik. Saya bilang, kalau orang baik kita jejerkan, kita tumpukan. Banyak sekali. Yang memenuhi hukum yang kedua. Mungkin masih belum malah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Walah.
Kita biasanya kasih orang kan barang yang kita tidak mau. Mana ada di dunia ini gini. Ada 2 baju. Ini satu yang paling sayang, itu justru yang kurang. Oh ya ini deh yang kasih. Pakai yang itu. Mana ada. Ya. Susah cari itu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kedua. Itu pun mungkin masih ada orang yang sangat hebat. Sangat hebat. Anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Tanyanya malah begini. Perbuatan apakah yang harus saya perbuat supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Waduh. Ini kadang-kadang begini. Kadang-kadang di grup WA itu banyak orang. Sekarang tiap orang banyak tanya sama saya. Sudah 3 hari ada satu pendeta di Batam itu, ya. Dia chat saya terus dan dia marah saya terus gitu. Aduh, saya hanya kasihan sama dia. Dia bilang apa? Saya Suhento lewat. Bapak sudah menyesatkan orang. Bapak suruh orang percaya doktrin. Padahal bukan doktrin yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Bapak menggantikan Yesus dengan doktrin katanya. Oh, dia marah-marah saya pula. Saya pikir, saya tanya, kamu pernah sekolah teologi enggak? Pernah. Dia tulis lagi di sini, S1 di sini. Kenapa bisa bodoh macam begitu? Saya pikir, aduh, ini bingung kan saya. Aduh, kadang-kadang yang macam begini ini saya sama Simo saya kadang, aduh, saya Bang Lin, ini orang kalau saya mau tulis, kamu bodoh sekali, mungkin dia marah. Gitu. Tapi saya masih, aduh, saya tolong dia, saya pass dia, apa itu doktrin. Mungkin kamu tidak tahu apa itu doktrin. Gitu, gitu. Makanya kau marah-marah begitu sama saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini tahu gak ya? Mengasihi sesama mana? Anak muda itu tanya Tuhan Yesus. Bagaimana supaya bisa masuk surga? Perbuatan apakah yang aku harus perbuat supaya bisa masuk surga? Yang dia tanya itu perbuatan. Salah tanya. Ini orang. Saya kalau kita kadang-kadang kita bingung mau jawab apa kalau dia salah tanya. Ya. Saya sering kali mah pertanyaan kamu salah, tolong perbaiki dulu gitu. Wah, tambah marah dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya salah, perbuatan baik apa? Makanya Tuhan Yesus ya, Tuhan tuh ada humor juga. Tuhan akhirnya bilang apa? Ya lakukan aja semua perintah Musa, hukum Taurat. Ya. Kalau memang mau berbuat sesuatu supaya masuk surga. Soknya minta ampun anak muda itu. Semuanya sudah saya lakukan. Hah? Yang bener aja kamu. Ya enggak? Yang bener aja semuanya. Oke, ayo Tuhan Yesus bilang, oh gitu. Kita tes. Dan semuanya sudah dilakukannya katanya. Ya enggak? Boleh dites enggak? Tes. Jual harta kamu bagikan sama orang miskin dan kau ikut saya. Ayo. Tesnya berat ini gitu. Masa enggak pakai kisi-kisi dulu gitu. Ngawur ini. Ya ampun, tesnya berat ini gitu. Bayangkan disuruh jual semua hartanya dan kasihkan sama orang miskin ikut Tuhan Yesus. Wah, kalau dia lakukan itu tahu enggak? Kita pasti tahu namanya. Karena akan tercatat rasul. Ya. Tapi karena dia pergi Alkitab mencatat karena hartanya buahnya, makanya kita tidak tahu namanya. Memang gak usah tahu nama orang macam begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba bayangkan. Dia tanyanya salah, mau masuk surga pakai perbuatan. Dan Tuhan tes dia nggak lulus. Nah, mencari iman yang benar. Iman yang benar itu sebenarnya hukum pertama. Iman yang benar itu hukum pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Berarti apa? Hukum yang kedua itu your heart toward people. Hukum yang pertama your heart toward God. Itu yang pertama. Ya. Sikapmu, hatimu kepada siapa? Tuhan.
Ini dia. Nah kalau orang mau yang pertama ini, mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana? Mengasihi Tuhan. Sembarangan mengasihi Tuhan. Sekarang mulai agak kurang. Dulu ya, orang Kristen tempel apa? I love Jesus, I love Jesus. Di bumper mobil, bumper motor, ya toh. Di helmnya, di mana? I love Jesus. Ya toh. Mungkin ada yang tato aja di sini, I love Jesus. Gitu, ya toh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Padahal love Jesus itu dari hati, bukan speaker. Gitu. Ya. Love Jesus. Orang mau love Jesus, mau love God. Nomor satu itu harus benar kenal dulu siapa Yesus yang kamu ini love itu, yang kamu kenal itu siapa. Ini penting sekali, sangat penting. Ini yang tadi kita baca. Betapa liciknya iblis. Ini orang mau mengasihi Yesus nih, dia bilang. Dia tuh mau mengasihi Yesus. Dia gak main-main loh. Dia mau mengasihi Yesus loh. Ya. Kasihnya luar biasa loh. Ya toh. Sama patung aja. Dia manggut terus 1 hari berapa kali. Sekarang tiba-tiba dia sadar itu patung loh. Ya toh. Dan sekarang dia mau cari Yesus loh. Dia mau cari Yesus. Kau cepat kasih Yesus sama dia. Mungkin iblis suruh anak banyak. Kasih Yesus sama dia. Yesus mana? Bawa dia itu ke bawah bukit itu yang patung besar itu, masa kau nak tahu? Dia bawa dia. Oh Yesus. Apa beda dengan ini yang tadi, yang kemarin dia sembah itu? Apa bedanya? Itu yang di 2 Korintus pasal 11 tadi kita baca itu apa? 2 Korintus 11. Yesus yang lain katanya. Yesus yang lain. Sebab kamu sabar saja ketika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain kepadamu. Yesus yang lain. Wow. Yesus yang lain. Yesus yang lain. Ada berapa macam Yesus? Kalau berdasarkan lukisan fotonya, waduh. Yang lucu itu Yesus yang dilukis oleh yang di banyak percayaan di Tibet. Tahu kan muka orang Tibet? Ya, Yesus. Di Hong Kong ada Yesus. Sebenarnya itu Kuan Im. Mereka sedikit modifikasi jadi Yesus. Aneh-aneh lagi. Yesus ya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus yang mana yang kamu imani? Makanya liciknya iblis. Ya. Dia ikutin aja. Ini orang ini mau apa? Iblis itu salesman yang lebih jago dari manapun juga. Salesman itu. Ya. Wow. Saya itu dari muda itu sudah banyak ikut penataran penataran. Bagaimana menjadi penjual yang hebat. Ngomongnya masih begini, dari begini. Sampai dia pokoknya beli. Gitu. Iblis, dia lebih jago dari saya. Jauh lebih jago. Kalau ini tidak mampu menyesatkannya, keluarin lagi yang lain. Keluarin lagi yang lain. Ternyata yang satu ini agak alot nih, keluarin lagi yang lain. Ini alot sekali, ini lagi. Ujung-ujungnya kau mesti beli. Begitulah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Lihat. Saya katakan sejak awal tadi, yang iblis target utamanya itu keselamatan. Jadi yang diserang itu keselamatan. Sebenarnya itu target utama, tapi dari yang lain-lain dibungkus ke arah situ.
Banyak orang tanya sama saya, Pak Suhento, kok semua sesat sih sama kalian? Nah, saya bilang, kamu jangan salah dulu. Begini, kalau kesalahan yang tidak menyebabkan orang ke neraka, itu kami tidak sebut sesat. Itu salah namanya. Salah. Ya toh? Jadi gini, baptis yang seharusnya masuk ke dalam air, dan kau cuma tetesin doang di kepalanya, ini salah. Belum sesat. Oh begitu ya. Iya. Nah sekarang lalu bayi yang masih merah, kau celupkan dia air atau tetesin kepalanya, dan kau bilang dengan berbuat begitu kalau dia mati akan masuk surga. Ini sesat. Kenapa bisa begitu? Bisa bedakan nggak? Ini kepengajaran ini sudah menyangkut keselamatan. Ini mengajarkan, dan jikalau kamu mengajarkan kepada orang, kalau tidak dibaptis kau akan masuk ke neraka, kalau dibaptis di gereja saya kau pasti masuk surga, ini sesat namanya. Sesat. Karena ini menyangkut masalah ke surga ke neraka. Salah. Gitu. Ini sesat. Beda. Jadi jangan dikit-dikit sesat. Ya. Ini jemaat Grafe juga bikin pusing banyak orang nanti gitu loh. Ya. Nyanyi lagu kontemporer sesat. Gitu. Enggak, itu belum sesat gitu. Betul enggak? Kemarin ada orang pes ke saya. Ya, lagu-lagu lama masih ingat enggak katanya. Ya, ini lagu tahun 60-an yang gelang sepatu gelang siram. Lama dia satu file dia paste itu. Semuanya lagu-lagu yang waktu saya kecil gitu. Jangan sampai orang kita tidak sanggup membedakan mana sesat, mana salah gitu loh. Kalau yang tidak menyebabkan orang pergi ke neraka, itu bukan sesat. Ada teman yang piara hari Sabat itu. Dia hujanin saya dengan banyak artikel. Aduh pusing juga mau bacain semuanya kan pusing juga. Akhirnya saya bilang gini, ya udah saya bilang. Nah coba jawab saya bilang. Kalau saya sudah bertobat percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Yesus sudah mati menggantikan saya. Terus kalau saya tidak menjalankan hari Sabat, saya mati masuk surga enggak? Saya tanya dia. Dia nggak mau jawab saya. Tapi Pak Suhento begini, begitu. Enggak, saya bilang jawab saya dulu ini. Saya sudah bertobat percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya bilang. Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Hari Sabtu, yang kalian hari Sabtu nggak kerja, saya bilang. Ya loh. Lalu saya kerja karena ada sesuatu yang penting. Masih masuk surga nggak kalau saya mati? Dia nggak mau jawab saya. Tahu kenapa nggak mau jawab saya? Ya karena pengajarannya sesat. Sesat. Mereka mengajarkan kalau tidak pelihara hari Sabat nggak masuk surga. Wah kacau ini. Kemarin dia chat lagi kan. Kemarin dia chat. Saya di samping Simo. Saya bilang sama dia, loh kok tumben hari Sabat ini kau bisa main handphone? Saya bilang gitu ya. Gitu. Lucu sekali tau gak apa? Langsung diam, gak ada lagi muncul chat. Saya bilang Simo, nah kan dia udah diam dia bilang. Nah, saya belum apa-apa itu. Padahal dia jawab, dia ada satu grup, saya tahu ada satu grup kita itu yang Anda bertanya GBA jawab itu, dia ada di situ itu ya. Dia chat, dia lawan semua orang dihantam. Saya tahu kan biasanya Sabtu dia diem gitu, tapi kali ini kenapa? Gitu. Lalu saya muncul, mungkin dia lihat saya ngetik ya, gitu. Langsung dia bilang, guru besar turun gunung katanya gitu kan. Saya pikir ini orang, ya, saya langsung kira dia. Saya bilang, loh kok tumben? Saya bilang, ini Sabat kok kau main-main handphone? Wah ini dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena pengajaran mereka membingungkan.
Sampai hari ini di Yahudi di sana. Karena mereka tidak memahami tujuan Tuhan supaya hari Sabat itu dipelihara, dihormati itu apa. Sampai Tuhan Yesus di depan mereka berkata, Tuhan atas hari Sabat itu ada di sini. Kok kalian menghormati harinya, Tuhannya kalian gak hormatin. Ngawur dah. Layak gak ditempeleng-tempeleng yang begitu? Ini kadang-kadang kita bingung juga gitu. Coba. Udah sinting nih. Coba kalau ada orang begini, betul nggak? Ya. Di rumahnya dia tiap hari dia hormat foto Pak Jokowi. Presiden siap, dia bilang presiden siap tiap hari, 1 hari 5 kali atau 10 kali. Presiden siap. 1 hari Pak Jokowi berdiri di sampingnya, dia nggak mau peduli, dia siap fotonya juga. Ngawur nggak ini orang? Ya kan? Saya bilang ini gimana ini orang-orang ini? Ini pusing ini yang macam begini. Nah jadi ada banyak sebenarnya pengajaran-pengajaran. Nah kita tanya dia. Ini mereka bilang, Pak Suhinto kok ributkan masalah baptis bayi segala macam, kenapa diributkan? Ini kan masalah sepele, dia bilang. Ini hal kecil. Oke. Nah sekarang besar kecilnya coba kita tes besar kecilnya, saya bilang. Jadi begini, mereka seringkali nambahkan, kan baptisan tidak menyelamatkan. Oh ya oke, sesuai dengan omongan kamu, baptisan menyelamatkan. Jadi kenapa bayi perlu dibaptis kalau baptisan tidak menyelamatkan? Nah kenapa kalian ngotot baptis bayi? Sampai bunuh-bunuh orang lagi yang mengkritik. Berapa banyak? Lah kenapa saya bilang? Oh itu karena penting. Kok karena penting lagi? Ya? Tadi nggak penting, sekarang penting. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Sebenarnya semua gereja yang membaptis bayi ada persoalan dengan doktrin keselamatannya. Malah yang membaptis orang di rumah sakit di ICU itu ada masalah dengan keselamatan. Mengapa? Lah kita tanya orang yang lagi sekarat, lagi di ventilator gitu. Lah ngapain kamu baptis dia untuk apa? Ya nggak? Untuk apa? Kenapa tidak tunggu dia sembuh? Kan kamu yang juga berkata bahwa kenapa ngotot masalah baptisan? Kan baptisan tidak menyelamatkan. Kenapa? Sekarang saya balik tanya sama kamu. Mengapa yang sekarat itu kamu mau baptis dia? Untuk apa? Mereka akan kontradiksi sendiri. Nggak bisa. Alkitab dengan sangat jelas kasih tahu kita bahwa apa? Iblis itu licik, ya, penuh dengan kelicikan, tipu muslihat. Orang yang tidak hati-hati, sedikit tidak hati-hati, akal sehat tidak dinyalakan, itu akan hadapin masalah menyimpang dari Alkitab. Wow. Ya. Oleh sebab itu kita lihat sudah ribuan tahun. Kadang-kadang walaupun kalau iblis panah itu yang mau sikat itu kan titik tengahnya. Ya dapat sampingnya masih lingkaran di luar loh. Nilainya kan lumayan. Kalau nggak salah tepat di tengah itu 10 gitu. Terus kena garis yang di sampingnya itu masih itu 9, 8, 7 gitu. Ada garis semakin besar gitu. Ya iblis bilang apa? Dapat 7 lumayan lah, nggak dapat 10. Gitu. Tahu nggak bagaimana caranya? Toh latihan 7, lama-lama 8, lama-lama apa? 9, lama-lama pas tengah, 10. Kan gitu. Waktu Rasul sudah tidak ada di muka bumi ini. Kamu tahu iblis bagaimana caranya? Sebenarnya kita sangat paham. Waktu itu orang Kristen abad 2-3 itu. Waktu tidak ada Rasul, mereka tidak ada Alkitab seperti yang kita punya hari ini macam begini. Walaupun sudah selesai ditulis sampai kitab Wahyu,
Itu di dalam lempengan kulit, itu di dalam gulungan papirus segala macam. Ya, berapa banyak orang yang baca? Berapa banyak orang yang baca? Nah, oleh sebab itu di masa abad, ya boleh dikatakan abad 1 akhir. Kalau ada rasulnya cuma 12, 13 per Paulus. Jemaatnya ada ratusan. Mana ada cukup rasul pergi ke sana menyelesaikan masalahnya. Lebih-lebih tulisan Rasul Paulus sudah selesai. Rasul-rasul semua sudah selesai. Sekarang apa? Karena tidak ada Alkitab seperti kita hari ini sekarang ini. Maka peran pemimpin itu sentral. Sangat penting. Nah, itulah makanya yang disebut mereka bapak-bapak gereja itu, tahu nggak? Kakek-kakek, nenek-nenek gereja itu. Karena kepemimpinan mereka itu sentral, tahu nggak? Mereka bikin apa, semua orang ikut. Bisa nggak dicek dia benar apa salah? Nggak bisa, karena nggak ada Alkitab di tangan, gitu loh. Gimana mau ngecek dia benar apa salah? Nggak bisa. Nah, akhirnya para pemimpin-pemimpin itu semuanya itu, ya Polikarpus, Irenaeus, ya toh, Ignatius dari Antioquia semua. Mereka tuh pemimpin-pemimpin sentral. Di tangan mereka ada Alkitab dan dibaca enggak? Oleh sebab itu mereka salah menetapkan Yesus disalib hari Jumat. Karena bacanya cuman sebagian saja bahwa disalibkan menjelang hari Sabat. Sabtu berarti Jumat. Simple. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Akhirnya iblis lihat ada celah. Tradisi masuk. Tradisi masuk. Karena Alkitab tidak ada di tangan sebenarnya. Karena mereka apa? Mungkin malas untuk melihatnya. Hari ini saja begitu gampang masih ada orang malas baca Alkitab. Betul nggak? Apalagi kalau Alkitabnya ditulis dalam kulit, disimpan. Ya toh. Sampai setumpuk begini. Mau bacanya pakai dibuka-buka. Ya toh. Debunya minta ampun. Haci berapa kali gitu. Gimana menjadi baca lagi gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apalah yang akhirnya apa yang terjadi. Apa yang diomongkan oleh pemimpin jadi sentral semuanya. Nggak bisa dicek. Nggak ada alatnya untuk cek. Hari ini beda, saudara. Kita salah omong sedikit, ya toh, jemaat di belakang sudah bilang salah ayatnya tuh, gitu. Ya, dicek semuanya. Saudara yang saya kasih, zaman itu tidak begitu. Dan akhirnya gereja awal makin kacau. Bayangkan sampai kepada abad ketiga, ya mereka muncul apa? Jabatan imam lagi di gereja, imam. Ya, imam. Nah, gereja semakin bergeser dari menekankan kebenaran menjadi menekankan upacara ritual. Kalau penekanannya pada kebenaran berarti belajar. Kita mesti belajar dan belajar. Buka catatan para rasul. Kita perjanjian lama dicatat. Walaupun haci bersihkan lagi, disalin. Karena beriman dalam kebenaran. Tetapi kalau digeser. Kekristenan menjadi agama ritual. Wow, harus ada imamnya harus pakai seragam yang bagus, ya toh. Seragamnya bagus. Ya toh, selempangnya, mananya segala macam. Imam nggak boleh jalan jauh cepat-cepat macam begini. Imam jalannya mesti begini. Ada tongkatnya, air sucinya, pleng gitu. Jadi ini ayatnya kekristenan bergeser. Dari iman yang penekanan pada kebenaran menjadi iman yang dirayakan melalui upacara. Upacara. Kita lihat tuh sekarang. Akhirnya balik lagi sama persis dengan agama-agama pagan yang lain. Yang apa? Penuh upacara.
Waduh, kalau bicara upacara. Nah sebenarnya inilah, waktu di grup hamba Tuhan, saya lihat Firman mempost fotonya pakai selempang begini. Ya, saya bilang, Fir, kenapa pula kamu pakai begitu? Dia ketawa, Pak, itu cuman sekali diundang khotbah di gereja, saya harus pakai ini, katanya. Oh, saya pikir dia mau sok-sokan, lalu bikin selempang gitu. Saya masih ingat punya saya dulu waktu di GKJ, ada nggak tahu udah simpan di mana. Gitu. Nah ini pakai selempang, gitu. Namanya perjamuan kudus, gitu. Itu harus dipakai. Saya ingat dulu kan saya begitu. Gitu. Pakai. Nah kenapa baptis tidak ada? Denominasi baptis, hanya orang baptis yang nggak jubah-jubahan, nggak ada serempang-serempangan, tidak ada. Kenapa? Sesuai dengan Alkitab, tidak ada lagi imam. Siapa imam? Tuhan Yesus imam besar. Dan setiap orang Kristen lahir baru adalah imam. Untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi jabatan imam. Tidak ada upacara. Ritual rohani tidak ada. Sebab itu nggak ada. Mesti upacara. Baptisan. Perjamuan Tuhan kita bikin, oke, kita nyanyi satu lagu. Kita makan ini roti untuk ingat Tuhan. Kita minum anggur ini untuk ingat darahnya. Baptisan, pokoknya orangnya dicelupkan. Baru tadi kemarin saya di pesta satu, ada satu anak. Ini anak masih kecil kelihatannya, mungkin 10 tahun atau apa. Dia mau dibaptis oleh pendeta itu. Ya, ini pendetanya baru, saya akan membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra. Wow, dia bilang. I can do it myself, dia bilang. Langsung dia sendiri masuk ke dalam. Jadi dia bukan tunggu pendetanya celupin, ya. Baru nyebut membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dia udah nyelam sendiri. Naik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kekristenan bukan iman ritual, tidak ada ritual-ritual. Oleh sebab itu pedang roh baru ini sudah ada. Hari ini kalian nanti pulang boleh. Judul pedang roh kali ini agak antik, unik. Apa tau nggak? Ruge. Kalau ada ruko, rukan, ada apa? Ya. Ruge, rumah gereja. Cukup ada ruangan yang cukup besar. Bisa kumpul sama-sama. Nyanyi kalau kondisinya memungkinkan. Tidak nyanyi kalau kondisinya tidak memungkinkan. Gembala Supriyadi Balikpapan kasih tahu saya, Pak Suento, kami 1 tahun tidak nyanyi. Saya bilang kenapa? 1 tahun tidak nyanyi. Saya tanya kenapa? Karena kita ada masalah tempat kita waktu itu belum dapat. Jadi kita kebaktian di rumah salah satu orang. Yang sekeliling kita itu semuanya bukan yang seiman. Akhirnya jemaat sepakat kita tidak usah nyanyi. Akhirnya mereka hanya belajar Alkitab. Kami 1 tahun tidak nyanyi. Setelah kemudian pindah lagi ke ruko, dibilang baru nyanyi. Baru nyanyi lagi. 1 tahun tidak nyanyi. Hebat. Itu kekristenan yang benar. Yang Alkitabiah. Jadi jemaat Grafe maupun yang di rumah. Saya melihat. Saya mengamati. Kekristenan. Makin hari mereka makin keluar dari rel. Tidak seperti yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab. Akhirnya kekristenan malah ikut-ikutan jadi penuh dengan upacara ritual. Yang tidak ada guna sedikit pun. Dan menyeret kekristenan. Kalau sudah masuk ke dalam ritual, maka akal sehat akan semakin diturunkan. Karena upacara-upacara semuanya diikutin. Kenapa begitu? Jangan banyak tanya, ikutin saja, kau jalan aja.
Firman cerita seperti dulu yang saya alami. Sampai di gereja itu mau berkhotbah, Alkitab serahkan dulu sama mereka. Dulu saya khotbah di gereja mereka. Pak Suhento, Alkitabnya boleh kita minta dulu. Saya bilang, kenapa? Alkitab saya kenapa? Ya. Enggak, kita pinjam nanti kita balikan. Oh ya, saya bilang. Lalu kami tunggu di belakang sana gereja. Tunggu. Yang pimpin liturgi di depan saya. Nggak boleh jalan. Saya nggak pakai Alkitab. Jadi Alkitab saya sama dia. Teleng. Oh ya, jalan Pak, jalan. Wah, jalan. Tahu nggak? Sampai persis di depan mimbar gitu. Sampai persis di depan mimbar. Dia serahkan saya Alkitab saya. Gitu. Oh, ini kan tadi punya saya. Dia serahkan saya. Saya ambil Alkitab saya, kemudian saya putar naik ke atas gitu. Gitu. Duduk, nyanyi, ikutin liturginya. Saya khotbah. Khotbah selesai, ya, upacaranya balik saya, serahin dia lagi Alkitab saya itu loh dong. Nah, jadi ini something yang saya bilang, kalau saya tanya, mengapa? Nggak usah banyak tanya Pak, ikutin aja. Nggak usah banyak tanya, ikutin. Itu kekristenan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dan yang di rumah. Kalau tidak ada kekristenan yang benar yang seperti Grafe ini, maka Tuhan Yesus datang, bakalan akan ketemu iman yang benar nggak? Nggak bakalan lagi. Sungguh nggak bakalan lagi. Makin kacau soalnya. Kenapa tau nggak? Begini, yang namanya ritual-ritual itu sebenarnya sangat seru itu loh. Ya. Yang jadi pemimpin juga sangat seru. Gitu. Wih, gitu. Bayangkan gitu. Suci loh setelah pakai itu apa? Itu jubah itu loh ya. Itu suci loh, nggak main-main. Gitu. Airnya aja suci loh, yang itu. Suci semuanya, suci. Hebat sekali gitu. Nah. Itu bukan kekristenan yang Alkitab ya. Nah, kelihatannya hal-hal begini tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Itu masih lingkaran itu. Ya, saya bilang, iblis sebenarnya dia mau shoot tengahnya, meleset, kena lingkaran ketiganya. Apakah segala aktivitas gereja bisa mengarah ke jadi sesat? Bisa. Tapi mungkin belum sesat. Ya, belum sesat. Jadi masalah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Mengapa perjamuan kudus? Apakah menguduskan? Oh, ada satu gembala, gembalanya Dede dulu di Jogja. Saya habis seminar di tempatnya gerejanya. Dede, saya dibawa makan kan? Saya dibawa makan di restoran itulah dia. Memang nggak enak hati sama saya, Pak Suhento. Kan dia dengar tentang masalah perjamuan kudus, Pak Suhento, kami punya namanya perjamuan kudus itu bukan berarti menguduskan punya. Oh ya, saya bilang. Maksud kami perjamuan yang dengan sungguh-sungguh hati yang kudus. Oh ya, saya bilang. Ya kita lagi mau makan ribut apa, betul nggak? Gitu. Ya aja gitu, biar makannya enak gitu kan. Nah, itu situasinya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan semuanya. Mari ya, saya hanya ingin mengajak Anda tahun 2021 kita mengarungi waktu sekarang ini. Wow, dengan suasana media sosial, internet segala macam, Anda akan ketemu berbagai-bagai pengajaran. Seharusnya bagi jemaat Grafe, jemaat GBIA, sudah gampang. Kita sudah bisa mengamati di mana masalahnya ini. Dan kita dapat mengidentifikasi dengan jelas. Mana yang salah, mana yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami Tuhan.
Karena kami sangat ingin Tuhan pada waktu Engkau datang, ketika Engkau mencari orang yang masih beriman dengan benar, kami mau Engkau dapatkan kami Tuhan. Dan jikalau kami jalan duluan, jikalau kami mati, kami mau mati di dalam iman yang benar. Tuhan tolong kami, pimpin kami. Tuhan biarlah keberadaan gereja ini dan gereja-gereja lain yang berhasil kami dirikan di tempat-tempat yang lain, sungguh-sungguh kami dapat berdiri teguh. Kami dapat bertahan Tuhan, sampai Engkau datang. Engkau mendapatkan kami beriman dengan benar. Tuhan tolonglah kami untuk sadar bahwa Alkitab saja satu-satunya firman-Mu. Kami tidak boleh ikut yang lain. Dan kiranya hati kami yang tulus akan Engkau pimpin memahami ayat-ayat Alkitab dengan baik. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.